Kompas Bisnis kembali hadir masih menemani Anda Saudara. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2024 tumbuh di bawah 5% atau tepatnya 4,95%. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan jadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan sumbangan 0,96%. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 ditopang sektor konstruksi dengan kontribusi 0,71%, sektor perdagangan 0,63%, serta informasi dan komunikasi 0,45%. Tetapi kalau ditarik konteks pertumbuhan, mayoritas sektor naik di bawah pertumbuhan nasional. Hanya konstruksi dan lain-lain yang tumbuh di atas kenaikan nasional kuartal 3 2024. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, maka pada triwulan 3 2024, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 0,96%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha seperti konstruksi yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,71%, perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,63%, serta informasi dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,45%. Jika kita lihat data yang dirilis Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2024, untuk pertama kali Saudara, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5%. Pada kuartal pertama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,11%. Di kuartal kedua, ekonomi Indonesia bergerak melemah ke angka 5,05%. Pelemahan terus berlanjut di kuartal 3, yakni di angka 4,95%. Stagnansi sekuler, benarkah ekonomi Indonesia mengalami hal ini? Kompas Bisnis sudah bersama Tengku Rifki, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Mas Rifki, selamat pagi. Pagi. Oke, Mas Rifki, kalau lihat data yang tadi, benarkah ekonomi Indonesia saat ini mengalami stagnasi sekuler atau tumbuh tidak signifikan dalam jangka panjang? Ya, jadi kalau kita lihat memang di 2 triwulan pertama di tahun 2024 ini kita melihat pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5%. Di situ 2 kuarter yang memang memiliki banyak faktor musiman. Ada Ramadan, ada Lebaran, ada Pilpres. Juga di triwulan 2 kita banyak sekali mengalami libur panjang. Libur sekolah, libur berbagai acara keagamaan, dan itu kita tumbuh 5%. Tapi kalau kita lihat di kuartal 3 ini sebetulnya cukup membuktikan bahwa memang tanpa adanya faktor musiman kita belum mampu untuk tumbuh hingga 5%. Dan perlu diingat juga di semester pertama itu banyak sekali pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah untuk pemilu, untuk gaji ke-13, untuk bantuan sosial dan lain semacamnya. Tanpa hal-hal tersebut ternyata kita masih belum mampu tumbuh di 5%. Bahkan kalau kita lihat misalnya sektor terbesar di perekonomian Indonesia yaitu sektor manufaktur atau pengolahan, ini secara konsisten tumbuh selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi inilah yang kemudian mengindikasikan bahwa di jangka panjang ini memang kita masih cukup mengandalkan ke faktor-faktor musiman. Artinya ada stagnansi produktivitas di berbagai sektor di perekonomian secara fundamental atau secara struktural tanpa faktor siklikal atau musiman tadi. Oke, berarti ada indikasi bahwa kita nih bergantung sama faktor musiman kalau mau pertumbuhan ekonominya tadi ya bisa mencapai 5%. Oke, Mas Rifki, pertanyaan kedua ini agak panjang ya. Kami bermaksud memberi konteks ke publik. Proyeksi LPM FEB UI bisa dibilang tepat bahwa ekonomi nggak akan tumbuh 5% di kuartal 3. Kalau kita rending lagi ke belakang, ekonomi tumbuh lumayan setiap ada
tadi ya misalnya perayaan Lebaran, terus kalau bicara tahun 2024 kan juga ada masa kampanye pemilu. Ini artinya ada masalah struktural dan fundamental nggak sih Mas? Sebab sekian lama mesin ekonomi ini bergantung pada konsumsi masyarakat. Sedangkan ketika ada perang dagang, ekspor tertekan. Kemudian bahkan terakhir ini adalah manufaktur di level kontraksi. Apa yang harus cepat dapat sentuhan pemerintah? Saya rasa yang paling krusial perlu dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas ini munculnya dari mana? Dari dunia usaha. Jadi kalau kita lihat misalnya beberapa waktu belakangan ini kan banyak sekali terjadi PHK massal atau bahkan pabrik-pabrik yang tutup. Nah ini menunjukkan bahwa produk-produk kita tidak mampu bersaing. Baik di pasar domestik bersaing dengan produk impor maupun di pasar internasional atau untuk pasar ekspor. Kita tidak kompetitif, tidak berdaya saing. Sehingga ini yang menyebabkan kemudian perusahaan-perusahaan kita itu tidak mampu menyerap tenaga kerja. Nah, ketidakmampuan perusahaan-perusahaan atau dunia usaha menyerap tenaga kerja ini yang kemudian terlihat dari daya beli masyarakat yang turun. Karena tingkat upah turun, penciptaan lapangan kerja juga turun, bahkan terjadi PHK. Nah, ini kemudian menjadi isu yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Kata kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong dunia usaha ini bisa lebih produktif. Dan ini tidak hanya dari konteks pemberian subsidi dan insentif saja, tapi kemudian koherensi dari sisi regulasi, kepastian usaha, juga kemudian menghilangkan berbagai jenis hambatan regulasi yang membuat dunia usaha ini tidak kompetitif. Salah satu contoh adalah misalnya kebijakan perdagangan misalnya yang sering kali berubah-ubah terkait dengan impor. Nah ini kemudian membuat dunia usaha itu sangat sulit untuk melakukan proyeksi atau estimasi berapa banyak bahan baku yang harus mereka stok, berapa besar impor yang mereka harus lakukan. Karena bisa jadi sewaktu-waktu peraturan ini kemudian terus berubah. Atau kebijakan lainnya seperti misalnya TKDN, ini membuat kita tidak bisa mendapatkan bahan baku yang paling cost efficient. Sehingga kemudian produk kita pun harga produk finalnya juga tidak mampu bersaing baik di level domestik maupun di level global. Jadi beberapa hal kunci yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana caranya untuk kemudian bisa mendorong peningkatan produktivitas dunia usaha di Indonesia. Oke, menjaga bagaimana dunia usaha bisa tetap sehat dan juga berdaya saing. Mas Rifki, terakhir mungkin singkat saja Mas, bagaimana proyeksi ekonomi sampai dengan akhir tahun? Kalau kita melihat sampai akhir tahun, karena kebetulan di akhir tahun ini kita akan menghadapi satu sesi lagi atau satu round lagi dampak musiman atau siklikal. Ada libur Natal, libur Tahun Baru, dan juga kita akan mengalami pilkada serentak yang akan terjadi segera. Nah ini tentu akan memberikan dampak dorongan terhadap perekonomian nasional. Dugaan kita akhir tahun kita masih bisa tumbuh 5% dan secara keseluruhan tahun pun kita masih bisa tumbuh di 5%. Jadi dugaan kita akan tumbuh di 5 sampai 5,05% untuk akhir tahun 2024. Tapi mungkin yang perlu diwaspadai adalah di 2025 tanpa adanya pemilu, tanpa adanya pilkada, apakah kita masih bisa tumbuh 5%? Ini yang rasanya masih perlu kita pikirkan secara lebih mendalam gitu. Jadi memang agak cukup jauh misalnya dari target 6, 7, atau 8% gitu. Kita pun sekarang masih struggling untuk tumbuh di kisaran 5% tadi. Oke, ada optimistis masih bisa tumbuh di 5% karena tadi ada dampak musiman dan juga pilkada serentak. Tapi yang jadi perhatian adalah bagaimana di 2025 nih, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang dengan adanya faktor musiman. Terima kasih Mas Tengku Rifki, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu.